Amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajdidun niyah. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukannya? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun, setelah kita merasa bahwa ini keren banget, kita istiqomah, itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa riya. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita riya. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita. Sebelum kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang berat, menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, dan mantap? Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gimana caranya kita berani mutusin atau halalin? Kan dua pilihan berat nih, putus atau halal. Kalau kita nggak bisa halal, ya udah kita putus. Yuk kita belajar la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah nggak ngecewain kita. Nggak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa. Yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah nggak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah. Semakin besar keraguan di dalam hati kita, semakin berkurang keajaiban Allah dalam hidup kita. Semakin sedikit keraguan kita kepada Allah di dalam hati, semakin besar keajaiban dan semakin banyak terjadi dalam hidup kita. Kalau seseorang percaya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah, tawakulnya kepada Allah itu sempurna, maka fahuwa hasbuh, udah cukup itu. Sehingga bagi seseorang yang bertawakal kepada Allahnya itu pol 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun di dalam hatinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang sulit dimengerti oleh logika kita. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati.